Yuk. Oi, Kamu tahu nggak, Yok? Katanya sih bakal ada gempa megatrust. Itu bakal gede banget. Takutnya kalau kena kita bisa ada gunung Merapi atau lain sebagainya. ya elah, gempa doang, nggak usah takut, gampang itu mah. Kalau gempa santai. Oi, bagi. Oi, Ban. Yuk, kita kelas yuk. Takut telat nih. Yuk. Yuk. Asal kamu tahu gak sih ada berita gempa megatrust tahu? Iya, kemarin tuh lewat FYP aku tahu nih. Iya, takut deh kalau beneran kejadian tuh gimana ya? Kayak gimana ya, aku juga takut. Aduh, takut banget. Ini kelas saya ya? Ya, betul. Selamat pagi semuanya. Hari ini pertemuan pertama kita kuliah ya. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, saya itu Siliani, bisa dipanggil Bu Ani. Untuk mahasiswanya bisa memperkenalkan terlebih dahulu ya, dimulai dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Salsabila Maliana Laili, biasa dipanggil Salsa. Perkenalkan, nama saya Fadla Safira, biasa dipanggil Dila. Perkenalkan, nama saya Farizal Bibadi Wicaksana, biasa dipanggil Rizal. Perkenalkan Bu, saya lulusan Guru Adi, biasa dipanggil Leo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fabian Jakarta, biasa dipanggil Fabian. Perkenalkan Bu, nama saya Rio Alfani, biasa dipanggil Al. Baik, terima kasih sudah memperkenalkan diri. Kita langsung saja ke materi ya. Di mata kuliah bencana alam dan rekayasa kegempaan, kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama itu dasar-dasar bencana alam, teori gempa bumi, pengukuran dan analisis, rekayasa kegempaan, mitigasi dan penanggulangannya, studi kasus, kemudian peraturan dan kebijakan. Yang pertama, dasar-dasar bencana alam. Pasti kalian juga udah tahu kan jenis-jenis bencana alam di Indonesia itu ada gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, dan tanah longsor. Kemudian kita masuk ke teori gempa bumi. Di teori gempa bumi ini kita akan mempelajari mekanisme gempa bumi, penyebabnya, dan pola distribusinya. Terbaik kita akan melihat video proses terjadinya gempa bumi. Halo Sobat BMKG, kalian pasti tahu dan pernah merasakan gempa bumi, di mana tiba-tiba kita merasakan getaran atau merasakan seolah digoyang, melihat lampu gantung bergoyang, atau jendela kaca berderak. Sungguh bikin panik ya. Namun kalian tahu nggak kalau Indonesia merupakan salah satu negara dengan aktivitas kegempaan paling aktif di dunia. Ini dikarenakan posisi geografis Indonesia yang terletak di tengah-tengah daerah cincin api Pasifik. Jalur gempa bumi Sabuk Alpida berada di pertemuan beberapa lempengan tektonik dan juga terdapat banyak gunung berapi aktif. Sebenarnya, gempa bumi adalah peristiwa pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Energi yang dihasilkan akan dipancarkan ke segala arah berupa gelombang seismik sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu gempa bumi runtuhan, gempa bumi tektonik, gempa bumi vulkanik,
dan gempa bumi buatan. Salah satu gempa yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa tektonik. Gempa jenis ini disebabkan adanya pergerakan lempeng karena panas dari inti bumi yang menjalar ke atas disebut sebagai arus konveksi. Aliran panas dari inti bumi menyebabkan kerak bumi mengalami pergerakan sehingga di beberapa bagian mengalami pecah atau patah. Adapun karakteristik gempa bumi tektonik adalah berlangsung dalam waktu yang sangat singkat dan cepat. Lokasi kejadian tertentu di sekitar batas lempeng dan sesar aktif. Akibatnya dapat menimbulkan bencana, berpotensi terulang kembali, belum dapat diprediksi, dan tidak dapat dicegah, tetapi akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi. Dampak langsung dari gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang kita rasakan, kerusakan bangunan, likuifaksi, tanah terbelah, dan tsunami. Dengan mengetahui potensi, karakteristik, dan dampak yang ditimbulkan gempa bumi, maka kita harus selalu mempersiapkan diri dan menekan dampak yang ditimbulkan. Semoga Sobat BMKG selalu waspada ya! Jadi kita sudah lihat videonya. Di video tadi juga dijelaskan dari proses terjadinya gempa dan penyebab-penyebab gempa. Astagfirullah, ini kayaknya gempa deh. Anak-anak jangan panik ya. Nah, teman-teman, tadi merupakan contoh yang salah. Seharusnya Teman-teman, jangan panik. Ayo yang perempuan keluar dulu sambil tasnya ditaruh di kepala. Ayo, let's go. teman-teman, ntar dulu nih. Kita masih ketinggalan dua teman kita yang di belakang. Permisi Bu, saya Abang. Maaf terlambat karena tadi habis dari kamar mandi. Izin masuk ya Bu? Ayo nggak apa-apa, masuk aja. Bu, maaf Bu, saya tadi terlambat ketiduran, mohon maaf Bu. Boleh duduk Bu? Ya. Nah, teman-teman, ini merupakan contoh yang salah saat terjadi gempa. Seharusnya kita tidak panik dan tidak menggunakan benda yang tipis untuk melindungi kepala kalian. Nah, contoh yang benar, kalian tidak boleh panik dan gunakan benda yang tebal atau keras untuk melindungi kepala kalian, lalu segera beranjak keluar. Atau, jika kalian sedang dalam keadaan tak memungkinkan, berlindunglah di bawah meja. Lalu, jika kalian melihat tanda jalur evakuasi, segera menuju jalur tersebut. Karena pada saat gempa disarankan menggunakan jalur tangga dan dilarang menggunakan lift maupun eskalator. Nah, jika kalian sudah berada di luar, segera berkumpul ke tempat yang luas atau dengan melihat tanda assembly point pada tempat yang sudah ditentukan. Thank you teman-teman buat yang udah menonton. Jangan lupa di-share ya ke teman-teman kalian. Bye!